Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena sekarang ini lagi musim sepeda, maka saya mau memulai khotbah saya dengan sebuah ilustrasi sepeda. Bagi orang yang mau naik sepeda keliling Sudirman, Kuningan, atau ke Taman Mini atau ke Ancol, salah satu peristiwa yang paling ditakuti adalah di tengah jalan bannya kempes. Kalau kempesnya itu dari rumah, kempes bisa dipompa. Tapi repotnya adalah ketika kempesnya di tengah jalan dan enggak bawa pompa sama sekali. Lihat, waduh banyak kempes, udah gepeng-gepeng itu bannya. Maka orang yang naik sepeda cenderung pelan-pelan. Yang lain udah pada ngebut, dia pelan-pelan. Lalu juga kalau ban kempes itu biasanya naik sepedanya jauh lebih capek. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini hampir kita di tengah-tengah masa prapaskah kita. Kita sedang di tengah-tengah masa pertobatan kita. Mungkin waktu di awal kita masih sangat amat semangat dengan seluruh pertobatan, doa, amal kasih, pantang dan puasa kita. Tapi di tengah-tengah ini mungkin kita banyak sekali terdistrak, kecoh oleh yang lain-lain karena sibuk. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan sebuah kebetulan juga bacaan-bacaan hari ini dari kitab Nabi Hosea, Mazmur bab 51, Injil Lukas bab 18 berbicara tentang hal itu. Kalau kita perhatikan nanti di rumah masing-masing setelah misa atau nanti malam, silakan baca Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Ada sebuah keanehan di situ. Tadi dari awal sampai tengah kita bisa melihat umat Israel berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan." Salah? Enggak, bagus malah. Mereka melihat Tuhan sebagai sumber kekuatan. Salah? Enggak, malah bagus benar. Mereka mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia muncul seperti fajar dan akan memulihkan kita seperti hujan. Salah? Enggak. Tapi kenapa di ayat-ayat ini di tengah-tengah sampai akhir Tuhan memberikan jawaban yang sungguh berbeda? Dikatakan, tadi lektor membacakan datar, sebetulnya bacanya harusnya begini. Apa yang akan kulakukan kepadamu Efraim, Efraim? Harusnya begitu. Apa yang harus aku lakukan kepadamu, hai Yehuda? Sampai ngelus dada mungkin. Karena di sini Tuhan yang melihat hati tahu bahwa pertobatan, hal-hal yang baik yang dihidupi oleh orang-orang Yehuda saat itu palsu semua. Maka dikatakan, kamu itu seperti kabut pagi hari, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi bertobat tetapi ada maunya. Bertobat tetapi punya agenda-agenda lain di balik yang orang lain mungkin gak tahu. Pertobatannya hanya sementara. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan meremukkan mereka dengan perkataan nabi-nabi. Kalau orang nggak memahami konteks Nabi Hosea, susah memahami teks ini. Konteksnya begini secara singkat. Zaman Nabi Hosea itu sedang tidak ada penjajahan di Israel. Makmur, subur, tenang, damai, sejahtera, gemah ripah, haji nawi. Pokoknya ijo royo-royo lah semuanya. Karena lagi nggak ada penjajah satupun, tidak ditindas oleh satupun bangsa-bangsa besar. Tapi parahnya adalah dalam ketenangan hidup mereka, kemakmuran mereka, mereka malah melupakan Tuhan. Mereka dengan mudah menggantikan Tuhan Allah mereka dengan berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Inilah yang membuat mereka itu menyamakan begitu saja Allah dengan dewa-dewa bangsa lain yang bisa disogok. Yang penting adalah korban persembahan ngebul di bait Allah, asapnya membumbung. Itu pasti Allah senang. Dalam kehidupan harian, perzinahan, pemerkosaan, korupsi, penindasan merajalela. Ini yang Tuhan gak suka.
Aku lebih suka kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Saudara-saudaraku, Allah tidak bisa disogok. Pertobatan orang Israel melempem di tengah-tengah. Mungkin gambaran orang Israel juga adalah gambaran diri kita, gambaran saya dan juga Anda semua. Ada 3 elemen yang bisa saya sebutkan kenapa pertobatan kita tuh bisa melempem, kempes di tengah jalan. Yang pertama, bosan. Rasa bosan itu aja membuat kita itu nggak fokus, lebih sibuk sama yang lain pada akhirnya. Lalu yang kedua, ketika kita melihat berat benar ternyata. Udah berbuat baik tapi masih dinyinyirin. Udah mencoba berpantang tapi masih aja diocehin sama yang lain. Udah melakukan yang terbaik tetapi nggak pernah dipandang baik oleh orang lain. Lalu yang ketiga juga, kita merasa semuanya sia-sia, nggak ada hasil. Membuat orang berhenti pada proses, menyerah, sia-sia semuanya. Lalu kembali lagi ke jalan hidupnya yang lama. Saudara-saudara yang terkasih, orang nanam pohon, bertani, cari ikan, usaha bekerja, semuanya juga butuh proses. Demikian juga dengan pertobatan kita. Pertobatan memerlukan 2 hal yang penting, yaitu ketekunan dan ketulusan. Tekun artinya kita akan melakukan semua dengan sepenuh hati. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 51. Mazmur pertobatan Daud setelah jatuh hancur-hancuran karena perselingkuhan dengan Batsheba, membunuh Uria. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Daud bisa berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur dan hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah." Itu sebuah bukti dari sebuah kesungguhan, ketekunan dari seorang Daud, orang besar. Ketekunannya bisa kita ikuti, ketekunannya bisa kita andalkan. Di tengah-tengah masa pertobatan ini, kita diingatkan kembali tekun. Saudara-saudara, di balik ketekunan sebetulnya, dalam pertobatannya ini, ada satu rahasia Daud yang mau saya bongkar. Adalah dia percaya pada kekuatan rahmat Allah. Seringkali kita meragukan kekuatan rahmat itu. Seringkali kita juga meragukan kekuatan dan kemampuan diri kita. Karena dosa-dosa kita yang begitu besar. Karena kelemahan manusiawi yang tidak bisa lagi ditanggung. Daud percaya pada kekuatan rahmat Allah yang memulihkan dia, yang akan menerima dia kembali, yang akan mengampuni dia. Siap Allah dengan tangan yang terbuka menerima dia. Dan juga kekuatan rahmat itulah yang akan menyembuhkan dan memulihkan hidupnya. Belajarlah ketekunan dalam pertobatan seperti Daud. Kalau Anda baca setelah Daud jatuh dalam Batsheba, enggak pernah ada lagi Daud disebut-sebut berbuat dosa. Itu tekun, rajin dalam pertobatan. Lalu poin yang kedua tadi ketulusan. Dalam bacaan Injil, orang Farisi tadi itu tekun luar biasa. Dia bersyukur pada Tuhan, dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi ada satu yang kurang, yaitu ketulusan hatinya. Berbeda dengan pemungut cukai yang juga berdoanya lebih singkat, tapi jauh lebih mendalam. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudara, ketekunan dan ketulusan hendaklah berjalan bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Mohon, mintalah rahmat pada Tuhan. Bukan pertama-tama minta rezeki, minta semua usaha kita lancar dan berhasil, uang yang banyak, rumah yang mewah. Bukan itu yang kita minta pertama-tama. Mintalah rahmat supaya kita diberi ketekunan dan ketulusan dalam berelasi dengan Allah. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin.